Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Stok Vergi. Di video saya kali ini teman-teman membahas tentang burung robin. Gitu. Kendalanya adalah ketika teman-teman memelihara burung robin, membeli dari penjual, biasanya bulunya kurang rapi dan teman-teman biasanya memproses burung itu untuk menjadi glowing, bagus, pasti agak lama. Bisa berjalan kurang lebih 2 atau 3 bulan. Oke, sini saya ngasih tip, teman-teman bisa melakukan itu. Kurang lebih saya menjalankan itu kurang lebih proses hampir 2 minggu teman-teman. Bulunya kembali rapi, glowing. Gimana caranya? Ikuti terus. Nah, seperti ini teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman bisa melakukan pemandian burung ini secara rutin. Teman-teman bisa melakukan itu 1 hari 1 kali atau 2 minggu 1 kali gitu. Dan untuk teman-teman yang biasanya untuk waktu hobinya sangat sempit, untuk waktu aktivitasnya justru lebih panjang, pergi kerja, pergi pagi, pulang sore, teman-teman bisa melakukan itu di malam hari teman-teman. Bisa teman-teman baru pulang, teman-teman bisa melakukan itu di jam berapapun, selagi itu masih di bawah jam tengah malam ya. Bahkan saya pernah melakukan itu berkali-kali itu di jam 10 malam ketika saya pulang beraktivitas. Gitu. Dan itu nggak masalah. Setelah itu kita anginkan, nggak usah diterodong teman-teman. Gitu. Yang jelas ada rutinitas secara stabil, konstan di waktu yang sama. Kalau teman-teman melakukan itu di jam malam, lakukan itu secara stabil teman-teman. Gitu kan. Atau teman-teman melakukan itu misalnya di pagi hari, lakukan itu. Gitu. Kalau teman-teman sudah memperhitungkan waktu saya nih agak sedikit lebih sempit, justru teman-teman bisa melakukan itu 2 hari sekali teman-teman. Gitu. Lakukan itu, saya yakin dalam tempo 2 minggu itu akan stabil teman-teman. Dan untuk pakan nggak usah neko-neko, gitu kan. Kalau yang ini menurut saya pribadi itu sangat berpengaruh. Saya tidak memberikan sama sekali pakan extra founding berupa kroto teman-teman. Kroto, ulat tongkong tidak memberikan sama sekali, termasuk jangkrik saya pun tidak akan memberikan sama sekali gitu. Saya memberikan dia hanya berupa buah teman-teman, yaitu buah pepaya. Itu paling suka dia. Oke. Dan kembali lagi untuk teman-teman yang memiliki waktu hobinya sangat sempit gitu kan, dan lebih mementingkan biasanya ada estetik dalam penempatan burung ini, dan itu saya rasakan gitu. Akhirnya ini dia, pemberian buah saya hentikan, dan itu saya lakukan udah hampir 2 bulan gitu. Jadi ini tanpa extra founding buah. Kenapa? Karena waktu saya memberikan dia buah pepaya teman-teman, dinding rumah itu di pinggir-pinggirnya itu banyak percikan-percikan buah itu gitu kan. Jadi terlihat sangat kurang baik menurut saya gitu kan, untuk ruangan tempat dia rumah saya gitu kan. Jadi tempat itu kurang baik lah, terlihat kotor gitu kan, dan menurut saya itu kurang tepat rupanya. Kecuali kalau memang burung saya punya tempat tersendiri di bagian luar, ya menurut saya sih itu nggak masalah. Begitupun sama teman-teman. Nah, buat saya pribadi, karena ini penempatan burung itu ketika di malam hari ada di dalam ruangan, itu jadi masalah. 2 bulan hingga yang lalu hingga sekarang, saya memberikan hanya dorongan extra founding berupa pakan dengan vitamin berlebih gitu. Untuk sementara hampir 2 bulan ini saya memberikan pakai pakan Superfit gitu kan. Saya melakukan itu pakai cepuk, ini cepuk bekas pemberian kroto, biasanya saya kasih murai batu teman-teman. Saya pakai itu cukup 1 sendok. Berapa lama untuk ukuran 1 sendok? 1 sendok itu teman-teman, saya hanya memberikan itu ketika melakukan pembersihan total, pemandian. Kalau sekarang ya, kalau itu hanya memberikan kurang lebih, habisnya itu bisa 1 minggu lebih teman-teman, hampir 2 minggu bahkan gitu. Jadi ketika kita memberikan ini dalam kondisi 1 sendok, si burung ini tuh makannya pun sedikit teman-teman. Apa yang melihat adalah pertumbuhan burung ini stabil gitu kan, suaranya pun stabil, staminanya stabil gitu kan. Untuk fighter kalau orang bilang, karena saya sifatnya memelihara burung ini bukan untuk lomba, untuk burung-burung tempur, enggak. Yang jelas dia berbunyi di waktu-waktu yang memang menurut saya tepat gitu kan. Bunyi di pagi hari, sore menjelang malam, dan ketika mendengar pancingan-pancingan lawannya dia pasti berbunyi. Menurut saya itu sudah lebih dari cukup teman-teman gitu. Dan itu sangat, menurut saya ya,
mungkin sangat cocok kepada teman-teman yang memiliki waktu atau jam-jam hobinya sangat sempit. Mungkin sekian video dari saya, mungkin ini juga berguna buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya biar video ini terus berjalan dan terus berkembang, gitu kan. Terima kasih yang sudah menonton video saya, jangan lupa like, ya kan. Semoga hari kita selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.